secara konsep kenapa Mas Tommy bikin adegan fighting ini di tempat yang seperti ini gitu. Aku lupa. Nah, balik lagi dengan gue Gian dan welcome di YouTube channelnya Screenplay Films. Dan sekarang di konten Bedah Adegan kali ini mengundang Mas Tommy Dewo sebagai sutradara dari series Serigala Terakhir season 2. Selamat datang Mas Tommy. Halo. Nah, jadi di sini kita akan bahasannya santai tapi serius karena kita mau ngebedah satu adegan. Santai tapi serius. Ini emang challenge ya. Inilah adegan yang mau kita bedah. Lu apain hati-hati sama saya? Gua nggak tahu apa-apa bangsat. Anjing. Bangun lu. Bangun. Salah gua apa lagi? Nah, jadi itu Mas Tommy yang kita bedah adegannya. Jadi untuk insight juga buat merecap. Jadi gua recap sedikit nih. Adegan tadi, kenapa adegan tadi terjadi. Jadi di situ Alex itu merasa bahwa Ariati sama Kayla itu mati. Dan Alex mengira ini salahnya naga hitam, makanya dia di situ jadi membabi buta. Nah, itulah kurang lebih kenapa Alex bisa ada di adegan tersebut. Nah, Mas Tommy, ini sebenarnya yang mau kita bedah di sini. Mas Tommy bisa share dulu nggak secara konsep kenapa Mas Tommy bikin adegan fighting ini di tempat yang seperti ini gitu. Aku lupa. Kenapa kita memilih tempat ini dan kenapa tone-nya seperti ini ya? Sebenarnya overall ya, kita nge-build dunianya nih, si serigala ini kan sebuah dunia yang sebenarnya nggak terlalu di spotlight. Mereka mencoba berada di balik sesuatu nih, makanya kenapa ada fasad-fasad ini, kayak misalnya si Magda punya fasad itu, si Delon punya fasad si tempat biliar ini, gitu, segala macam itu. Mereka kan ada bisnis lain di balik itu yang which is artinya tuh di dalam kegelapan lah di balik itu. Jadi ada front desk-nya, ada bisnisnya mereka gitu. Jadi makanya kenapa lighting-nya kita cenderung nggak kayak overall terang. Ya, jadi ke talentnya gitu bisa. Iya, jadi emang si pemain ini atau si objek ini akan masuk dan keluar dari cahaya. Di sini ya kebetulan setnya sendiri itu memungkinkan untuk itu, karena kan meja biliar pasti kan terangnya di meja aja, pojok-pojoknya ada yang gelap apa. Jadi emang ada sesuatu yang tersembunyi tapi ada yang di highlight juga gitu. Nah, karena ini menariknya adalah perjalanan nih dari depan ke sini sampai ketemu Toba nih apa segala macam. Ya si karakter ini akan melewati lampu-lampu itu sebenarnya. Iya. Somehow di scene fighting ini is not about fighting scene, tapi kayak semacam mau menunjukkan ini adalah isi Alex gitu. Jadi ini yang aku rasain ya, tapi karena saking tergambarnya gitu di sini sempat ada special treatment nggak untuk di adegan ini waktu itu sama DOP memikirkan fighting scene-nya seperti ini gitu. Iya, tapi bener banget tuh kalau misalnya dibilang ini Alex-nya gitu. Karena kan sebenarnya kan Alex yang kita lihat dari season 1 sebenarnya bukan Alex yang real, dia merepress dirinya dia sebenarnya. Dia sebenarnya kan sebenarnya orangnya violence banget, gangster, violence. Dia juga nggak tahu bagaimana berkeluarga apa gitu kan, tuh hal yang baru buat dia gitu. Yang dia realnya yang ini nih, emang makanya kenapa ini jadi lumayan scene jagoan ya waktu itu sama aku sama DOP aku diskusinya. Jadi emang terasa sih Mas Tommy. Kita coba treat sedemikian rupa gitu, ada treatment khusus lah. Tapi kita tetap dengan konsep yang kita udah setujuin di awal gitu, masalah lighting, masalah ini gitu. Jadi emang sebenarnya ini adalah perpanjangan dari desain overallnya sebenarnya gitu. Semua set yang berhubungan sama naga hitam atau perpanjangan naga hitam itu pasti ada hint lampu merahnya. Secara visual tuh hintnya itu tuh. Itu juga di Balabadik. Kalau Balabadik perpanjangan daerahnya pasti ada kuningnya beda, bukan tungstennya itu beda gitu. Dia lebih ke yellowish ke orange gitu. Beda dengan lampu yang Mercury di jalan biasa yang kuning aja gitu. Itu emang kita desain sih. Jadi emang secara visual
kelihatan tuh daerahnya naga hitam apa, daerahnya lalu merah, daerahnya bala badik tuh secara visual tuh bisa dirasain bedanya. Karena kan apa ya, gue tuh selalu ngerasa tuh penonton punya persepsi yang beda-beda gitu. Kayak misalnya lu bisa ngeliat, oh ini ternyata nggak cuma sekedar action scene aja, tapi untuk yang cuma ngeliat sebagai action scene aja, oh seru nih, sah-sah gitu. aja, sah-sah aja, which is fine gitu. Tapi untuk orang yang bisa ngeliat lebih dalam lagi, ya kita coba ada layernya lah, ada berapa layer gitu. Kenapa si Alex ini jalannya dari kanan frame ke kiri frame? Kalau misalnya diperhatiin ya emang kebanyakan Alex tuh berjalan mengejar keluarganya. Dia selalu dari kanan frame ke kiri frame. Oh iya. Kalau kita balik, secara nggak langsung kita alam bawah sadar tuh kok nggak enak ya ngelihat orang ini ya. Apa sih? Karena apa? Perjalanan Alex kan berat sebenarnya. Nggak nyaman. Dia tuh harus ngelawan kekuatan yang ada di dirinya atau ngelawan masa lalunya gitu. Jadi dia mencoba berubah nih. Perubahan kan nggak selalu nyaman kan? Iya betul. Iya, akhirnya kita coba, oh ya berarti kita buat Alex selalu jalan dari kanan frame ke kiri frame. Nah, di scene ini dia kiri ke kanan, karena apa? Karena dia lagi return ya. Dia balik ke dunianya yang menurut dia itu jalan yang paling mudah untuk mencapai sesuatu. Gitu. Kalau kita ngasih apa istilahnya ya, detail-detail seperti ini, penonton akan notice nggak sih? Gitu. Tapi akhirnya kita berkesimpulan kalau mungkin mereka nggak notice, tapi mereka bisa ngerasain. Tapi kan balik lagi kan, yang penting kan mereka bisa ngerasain itu kan. Masalah seberapa detail pembuatnya naro itu jadi nggak penting. Gitu. Yang penting kan rasa yang kita mau sampein nyampe, yang penting kan itu. Tapi kadang-kadang emang harus sedetail itu untuk bisa rasa itu nyampe, itu sih. Oh iya. Itu sebenarnya kayak challenge yang berat, tapi di satu titik itu justru yang menurut Mas Tommy itu yang justru the fun part ngedirecting. Kalau aku sih fun, buat nambah-nambah apa sih? Kenapa sih naga hitam kostumnya seperti itu? Kenapa sih bala badik kostumnya seperti itu? Kenapa sih itu tuh kan desain juga gitu. Itu juga jadi kayak itu mungkin bukan hal yang kayak orang bakal notice, tapi orang jadi ngerasa ketika tanpa Mas Tommy capek-capek memberitahu ini siapa, orang udah tahu ini orang naga hitam gitu. Jadi kayak visualnya lebih communicate ya. Oke, jadi mungkin itu untuk sebenarnya tuh bisa dibilang panjang tapi singkat loh dari pembahasan. Panjang tapi singkat. karena cukup banyak di dalam satu frame ini, walaupun jadi kayak lucu ya, maksudnya ini kan sebenarnya adegan Alex lagi berantem gitu. Tapi tadi setelah kita ngobrol sama Mas Tommy, ternyata di sekitar dunianya ini Mas Tommy tuh banyak naro-naro kayak hidden message buat pengalaman experience yang lebih ya ketika either itu mau di rewatch. Wow, cukup banyak banget insight-nya guys. Dan ini juga lumayan membocorkan banyak nih tentang treatment Mas Tommy dalam Serigala Terakhir season 2, yang mungkin kalau kalian nonton lagi dari episode 1 ada banyak hal-hal yang di dalam adegan itu ternyata bukan cuma sekedar yang kalian lihat di layar. Nah, jadi thank you banget nih yang udah nonton bedah adegan episode ini. Gue lupa episode berapa soalnya. Tapi padahal tahu gak, baru 2. Biar kesannya tuh udah banyak. tapi semoga dari konten ini sebenarnya kalian bisa banyak sih yang bisa dipetik, entah itu dari gimana caranya Mas Tommy itu nge-treat sebuah adegan. Thank you banget yang udah nonton episode ini, semoga sangat insightful buat kalian yang pengen menjadi sutradara juga atau pengen penasaran dalam pengadeganan tuh apa aja sih yang bisa dimainin. Nah, sampai jumpa di konten selanjutnya.